sholawat Nariah wilayah Kota Malang dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. Nika eston nika sebangkis nika ibu saya ini aku buka nih ya. Nika tapi ikus peresmian posko majelis sholawat Nariah sekamah. Sholawat Nariah nikah adalah sholawat yang dibaca dalam jumlah 4.444 dalam satu majelis dan dibaca di rumah masing-masing. Jadi kenapa sholawat Nariah ini diamalkan oleh warga NU? Karena bisa dibaca ya mana bersebeng, bisa dibaca sendiri-sendiri di rumah, bisa dibaca di majelis bareng, dan ini merupakan kebiasaan masyarakat Fez Maghribi biar Allah memberi kemenangan. Nah, kita membaca ini juga ingin diberi kemenangan terhadap apa? Terhadap nafsu kita, terhadap bisikan setan dalam diri kita yang membisiki kita untuk berbuat kejelekan. Makanya pembacaan sholawat Nariah ini yang pertama diniati untuk meminta keimanan yang tebal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah kesehatan bercikeh, Allah adalah zat yang mengatur rezeki kita, Allah yang memberi ketenangan dalam hidup kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kita. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Rabb ini artinya adalah zat yang menjaga, zat yang memelihara, zat yang mengawasi dengan penuh kasih sayang. Nah, yang kedua, kita meminta agar hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, iri, ujub, hasud dan sebagainya, yang mencegah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan husnul khotimah. Husnul khotimah ini bukan hanya dalam umur saja, tapi dalam berbagai urusan. Misalnya kita husnul khotimah dalam sholat kita semakin khusyuk, membaca Al-Quran kita semakin meresapi terhadap maknanya. Misalnya husnul khotimah di dalam bisnis, kita semakin digampangkan oleh Allah untuk mencari rezeki yang halal. Misalnya husnul khotimah di dalam pergaulan, kita semakin pintar memilih teman yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahir ataupun batin, akidah, di dalam keyakinan, di dalam akhlak, di dalam perilaku kita semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini hidup di zaman akhir sudah. Dulu wanita itu memiliki rasa malu, mahkota. Sekarang banyak wanita sudah tergerus sifat malunya. Banyak di dalam kehidupan kita ini musibah-musibah yang tidak sesuai dengan cita-cita para pinasepuh kita. Maka dari itu kita doakan juga anak cucu kita semoga dijauhkan dari musibah-musibah di akhir zaman ini. Dan musibah zahir seperti gempa, seperti banjir, seperti angin ribut, seperti banyak hal yang sekarang terjadi ini semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca sholawat, minta sama Allah melalui wahai para kiai, termasuk para kiai sepuh, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Samsul Arifin, Kiai Hasan Sepuh Genggong, bahkan Kiai Fadil Bangkalan, Kiai Haji Muhammad bin Musari. Ini sholawat bukan hanya dibaca di majelis, tapi dijadikan wiritan. Kalau bisa minimal setiap selesai sholat 11 kali, atau 41 kali, atau 111 kali. Khasiatnya apa Gus? Khasiatnya dirasakan sendiri. Khasiatnya dirasakan sendiri. Yang 5 yang ini, misalnya saya punya hutang, saya ada tanggungan, di nomor 5 ini. Ini semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bihi al-qadwa wa tamaridu bihi al-surabu wa tuta bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-rawaib wa husnul rawatib wa ma'u biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin fi adadi kulli ma'lumin dengan Fatihah. Moga-moga kegiatan pembacaan sholawat Nabi di daerah Malang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manfaat maslahat hikmah moga-moga diberikan bukan hanya kepada anggota sholawat pembaca sholawat tapi seluruh umat, bahkan daerah Malang, bumi Malang. Moga-moga dengan kegiatan sholawat Nabi dijauhkan dari bencana, dari penyakit-penyakit, dari musibah-musibah, baik dari langit, dari laut maupun dari bumi. Terutama moga-moga dijauhkan dari penyakit hati, karena penyakit hati ini jauh lebih bahaya daripada penyakit badan. Penyakit hati kalau tidak diampuni oleh Allah, walaupun sampai kubur tidak akan selesai. Naudzubillah ini. Moga-moga kita oleh Allah selalu disehatkan rohani, selalu disehatkan jiwa, dijauhkan dari tangan sehingga enjoy sakinah tumanninah di dalam menjalankan tugas baik vertikal maupun horizontal, duniawi maupun ukhrawiyah, selalu dibarengi oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, bahkan dicapaikan pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad sayyidina mauladana wa dhurriyyatina ya Fatah ya Raja ya Jawad ya Karim, ana bayyakum min hadil yaqin, ana bayyakum min hadil yaqin. Jadi kalau perlu mereka tapi qulubana ala dini wa di qulubana ilaika ya Rabb, la haula lana wa la quwwata lana illa bika alaina. Amin. Barik ana wa lakum fil bariyat al-musibah min fitan wa min Allahumma janna amin hatta tuqarribana ilaika wa anta radina ya Rahman ya Rahim ya Jawad ya Karim ya Arhamar Rahimin. Allahumma fir umat sayyidina Muhammad, amin. Allahumma shfir umat sayyidina Muhammad, amin. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma jangan min umat sayyidina Muhammad. Ramadan, amin. Ramadan, amin. Anta rabbina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Adrikna ya Rasulullah, salatu salamu alaika ya Rasulullah, syafaataka ya Rasulullah, berdan berida rida merdia ya Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzah
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasfusu illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Beserta stafnya dan juga Dimas yang hadir pada malam hari ini dan juga babinsanya yang hadir juga pada malam hari ini, dan segenap para undangan, para donatur Jumat Berkah yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Imam Husaini Rizal, dan juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Aidi Makmun Sofyan, dan Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Al-Mahdi Sofyan, dan juga para ustadz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau ini akan diberikan umur yang panjang dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkat beliau pula lah kita dipilih menjadi umat yang terbaik di antara umat nabi-nabi sebelumnya. Dan mudah-mudahan lebih-lebih kita akan senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Dan juga mudah-mudahan kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sehingga kegiatan pembacaan sholawat nariyah ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah ikut membantu, baik itu dari segi material atau moral, sehingga kegiatan Jumat Berkah yang dilaksanakan oleh jamaah sholawat nariyah As-Solar Malang Kota bisa berjalan dengan lancar. Karena tanpa dukungan dari semua pihak, kami dari pengurus jamaah sholawat nariyah As-Solar tidak akan ada apa-apanya. Tindakan kami di lapangan ataupun interaksi kami dengan masyarakat mungkin ada kekhilafan, disengaja ataupun tidak sengaja, semua itu sudi kiranya para jamaah atau masyarakat memaafkan. As-Solar Malang Kota ini sebenarnya dulu bukan dibentuk untuk menjadi rutinan. Ini hikmah daripada pemilihan dewan. Ini terserah. Tetapi walaupun dewan yang kita ajukan atau kita dukung belum diizini oleh Allah untuk jadi dewan, hikmahnya pembacaan sholawat nariyah ini terus bisa kita lakukan secara rutinitas setiap hari Selasa malam Rabu.
Itu pun karena doa daripada ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, sesepuh-sesepuh kita yang terus memberikan bimbingan dan motivasi, sehingga kita semuanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk selalu dan selalu membacakan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota ini bisa mempunyai posko sekaligus sekretariat, walaupun hanya mengontrak atau menyewa. Mudah-mudahan dengan bantuan barokah daripada jamaah semua dan juga para kiai-kiai, untuk tahun-tahun berikutnya As-Sonar Malang Kota bisa membeli rumah sendiri dijadikan posko dan sekretariat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga kau hormati, kau taati, dan yang kita muliakan bersama-sama, terutama yang alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kiai Haji Imam Hussein Isa. Beliau datang di Kota Malang kemarin sampai dengan hari ini alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya yang kita juga hormati, kami muliakan Bapak Kiai Haji Almani Sufyan. Kemudian hadir di tengah-tengah kita alhamdulillah juga yang kita muliakan, kita hormati Bapak Kiai Haji Aidi Makmun Sufyan. Berarti ada 3 Sufyan. Alhamdulillah. Bapak sekalian, khususnya pimpinan daripada Sholawat Dariyah, Bapak Suwandi, Bapak Haji Suwandi, alhamdulillah berkah kegiatan Sholawat Dariyahnya. Tengah-tengah kita juga hadir Mas Suryadi, wakil kita di DPRD Kota Malang. Juga saya bersama Pak Camat dan Ramil Kapolsek, Pak Lurah, serta bapak-bapak sekalian jamaah Sholawat Dariyah As-Sonar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami sepindah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalu niki kita sedaya saged melaksanakan kegiatan Sholawat Dariyah dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini di wilayah barat daya Kabupaten Malang, tepatnya di Samudra Hindia, ada kejadian gempa yang cukup besar di tengah lautan di dalam kedalaman 25 km. Malang Selatan ada beberapa rumah yang sudah diumumkan mengalami kerusakan, di Lumajang, di Kabupaten Blitar, di Kabupaten Tulungagung. Gempanya sampai terasa di Kota Malang, begitu juga di Kota Batu. Teman-teman di Jombang, Ngawi juga merasakan, sampai Pulau Bali cukup besar. Alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Di Kabupaten Malang sementara kerusakan rumah, kemudian juga ada kantor kepala desa, rumah warga,
di Kota Malang ada 2 rumah kosong di Bandulan yang rusak. Alhamdulillah tidak ada korban sebenarnya. Tapi di wilayah Lumajang diinformasikan ada korban jiwa. Kita bersyukur di saat-saat gempa masih dikaruniai keselamatan. Apalagi bisa melaksanakan kegiatan sholawatan semacam ini alhamdulillah sekali, bersyukur sekali. Tentu yang lebih kita merasa bersyukur karunia kesehatan yang mana kita semua alhamdulillah diberikan karunia kesehatan. 1 tahun lebih dunia, Indonesia termasuk Malang bersama-sama pemerintah, masyarakat dan seluruh warganya berjuang supaya bisa mengendalikan daripada pandemi COVID-19. Kondisi di Malang sudah mulai membaik. Rumah sakit yang diperuntukkan untuk COVID, tempat tidurnya sudah banyak yang kosong. Shift house, rumah isolasi, dan rumah sakit lapangan hari ini dilaporkan 30 pasien yang masih dirawat di rumah sakit atau di shift house. Jauh turun angka yang terpapar, juga terjadi penurunan angka yang mengalami gagal atau kematian. Alhamdulillah. Dari awal perkembangan kegiatan daripada kegiatan sholawat ini, awalnya dari keinginan bersama, keinginan daripada jamaah untuk melaksanakan silaturahmi sekaligus bacaan sholawat nariyah berjalan dengan baik. Awalnya 1 tempat dibagi sayur plus ikan modelnya ya. Sekarang sudah dua titik. Dua titik setiap Jumat, kalau 1 bulan 8 titik. Luar biasa. Membantu masyarakat yang kena dampak pandemi atau yang membutuhkan. Dibantu yang sehat ya, karena diisolasi, seluruh kebutuhan yang dibantu warga. Nah, ini saya sampaikan banyak terima kasih. Semoga kegiatan sholawat nariyah nasional ini mampu terus ya, berkembang dan membawa dampak yang positif, bermanfaat bagi kita semua yang melaksanakan maupun masyarakat Malang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sekretariat ini pertanda bahwa disinilah telah berdiri sebuah sholawat nariyah nasional yang ada di Malang khususnya dan Malang Raya, dan siap memberikan baik kegiatan Jumat berkah maupun doa-doa yang selalu dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian. Manfaat yang besar bagi kita semua, seluruh warga jamaah nariyah nasional. Kalau berusaha-usahanya semakin maju. Kalau kebetulan mempunyai tujuan niatan kabul seluruh dengan niatan dan tujuannya. Putra putri yang soleh-solehah, termasuk mampu melalui satu hambatan, kesulitan, tantangan yang senantiasa beriringan dengan perjalanan kita selama kita di karuniai kehidupan seperti hari ini. Kang Agung menawi wonten salah kata, salah ucap kula, mugi-mugi panjenengan sedaya saged memaafkan daripada kekhilafan saya. Itu terima kasih, selamat atas tempat dan sekretariat yang sudah di tempat ini. Semoga
nasional. Matur nuwun ngapunten ingkang agung, kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sairil ummah wa razaqana bis salawati alaihi ala mamarril ayyam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu a'lal maqam. Bingung nak baca matura pada cak Jawa kita Indonesia saus netral. Para hadirin sekalian, khususnya para sepuh, wa khusus juga kepada para kiai-kiai yang telah datang dari Situbondo. Ada Kiai Kusyairi Syam, ada Kiai Al-Ma'i Sufyan. Yang penting ada Sufyannya. Sebagaimana kita sendiri, pokoknya belakangnya ada Sufyannya. Pak Bawali tadi juga ada Sufyannya. Ini entah kebetulan bagaimana. Yang penting memang yang mengistimewakan dan membedakan sholawat nariyah dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lain, ini adalah bentuknya. Jadi sholawat nariyah itu bukan organisasi yang harus ada dan didaftarkan di Kementerian Menkumham, dan juga bukan paguyuban yang sebagaimana katanya sesepuh seperti sepuh Bapak Suwandi tadi, bahwa paguyuban itu mesti ada sesepuhnya atau ada apa yang paling dihormati. Jadi sholawat nariyah ini memang komunitas. Kalau komunitas itu berdiri sama tinggi, duduk juga sama rendah. Bila ini termasuk pembukaan base camp atau pembukaan bukan kantor, bukan juga rumah, tapi tempat ngumpulnya teman-teman untuk sholawat. Ini semoga oleh Allah diberikan banyak barakah, oleh Allah juga diberikan banyak kebaikan dalam niat-niatnya. Amin Allahumma amin. Para hadirin, baik yang merokok ataupun yang tidak merokok yang saya hormati, karena kiainya juga dua ini, ada yang saya sama Kusyairi Syam perokok, yang Kimai tidak. Dulu beliau juga merokok, tapi karena kena hawa Yaman, akhirnya rokoknya nggak dibawa lagi. Saya pernah lama ada di Mekah, tapi berhubung nyampe ke Indonesia diperintah untuk jadi orang Jawa lagi, ya akhirnya belajar dari awal, dari nol untuk bisa menghisap rokok lagi. Para rawuh, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya sangat berterima kasih sekali karena memang yang ada di foto ini termasuk Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Beliau itu bercita-cita sholawat nariyah ini merata di seluruh Indonesia, dan bercita-cita juga khotmil Quran bisa rata di seluruh Jawa Timur. Ini termasuk cita-cita beliau. Saya belum berkembang layaknya seperti ini, karena memang dari berdirinya sholawat nariyah itu sama sekali tidak mengandalkan orang atasan, juga tidak mengandalkan tokoh, sebagaimana mengalir saja. Bahkan ada di sebagian tempat-tempat sholawat nariyah itu, berdirinya sholawat nariyah itu disemangati oleh bahasa Maduranya itu bajingan. Tempat itu
digawangi atau dikomandoi oleh preman-preman. Karena apa? Karena memang niatnya beliau bukan untuk kita itu gagah-gagahan, bukan untuk menambah kegiatan yang sudah ada, yasinan, tahlilan, ataupun sholawat majelis-majelis yang sekarang ngetren, bukan. Bukan juga untuk suatu perkumpulan kepentingan. Walaupun pada akhirnya di sebagian tempat itu ada yang bisa bikin bupati, ada yang bisa mengantarkan DPR, cuma yang di sini tadi itu yang gagal. Cuma yang tidak gagal justru yang sholawat. Memang mengalir saja di berbagai tempat itu mengalir. Karena apa? Tujuannya dari beliau itu ingin dari sholawat nariyah ini menanamkan agama itu di dalam dada kita masing-masing. Bagaimana agama, bagaimana cinta kepada Nabi ini tertanam dulu di umatnya Nabi. Kalau tertanam dengan sendirinya, umat itu sudah bisa mencari apa itu kebenaran, apa itu nurnya Nabi, apa itu auliyanya Allah, apa itu tuntunan. Itu tahu sendiri, bisa membedakan sendiri. Jadi memang bukan kita itu istilahnya menyuruh ayo sholawat, enggak, sama sekali enggak. Ini memang tujuannya beliau itu lewat sholawat nariyah ini ingin sekali menanamkan agama di dalam dada kita. Manusia sholawat nariyah itu seperti siapa, Kiai? Ketika ditanya beliau, manusia sholawat nariyah itu seperti Kiai Khalil Abdul Latif Bangkalan. Manusia sholawat nariyah itu seperti Kiai Hamid Pasuruan. Bahkan saya punya transkrip asli dari Kiai Hashim Asy'ari. Sholawat nariyah pada masa penjajahan Jepang itu diinstruksikan kepada segenap ranting-ranting NU di seluruh Indonesia. Cuman di waktu itu beliau itu sholawat nariyahnya 11 kali dan doanya itu doa pistol. Allahumma baddid syamlahum wa farrid jam'ahum wa aklil adadahum. Itu pakai begitu beliau. Jadi doanya itu ibarat doa rudal untuk menghancurkan musuh. Inggris masuk yang dikomandoi oleh Jenderal Malabi dan meninggal mati di Jembatan Merah Surabaya. Itu di sebagian tempat-tempat sholawat nariyah yang dipakai. Cuma doanya pada waktu itu doa rudal ataupun doa untuk menyerang. Allahumma farriq jam'ahum, kocak-kacirkan rombongannya mereka ya Allah. Wa baddid syamlahum, hancurkan golongannya mereka. Wa aklil adadahum, sedikitkan pendukungnya mereka. Ini di zamannya Kiai Hashim Asy'ari. Memakai doa itu lagi karena apa? Musuhnya sekarang itu tidak memakai rudal, tidak memakai tembak, tidak memakai tank, tapi memakai gambarnya Pak Soekarno dan Pak Hatta. Paham ini ya? Yang warnanya merah itu. Sekarang musuhnya kita itu. Sekarang musuhnya kita itu imperialis. Sekarang musuhnya kita ini hegemoni dari kepentingan besar. Sekarang musuhnya kita itu adalah kepentingan para pemodal-pemodal besar untuk masuk. Makanya doanya sholawat juga ikut berubah. Doanya sholawat sebagaimana yang di akhirnya Dalailul Khairat punyanya Imam Jazuli. Allahumma shrah bis salati alaihi sudurana. Ya Allah, dari sholawat ini lapangkanlah dada kami ya Allah. Allahumma shrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana. Mudahkanlah urusan kami. Waqdi biha hajatana. Capaikanlah, sukseskanlah keinginan kami. Wa aslih biha ahwalana, baikkanlah keadaan kami. Nah ini sholawat-sholawat yang sekarang dipakai
oleh jamaah-jamaah sholawat yang ada di mana-mana. Artinya apa? Kita bersholawat ini agar di dunia ini kita ini bisa hidup enjoy, bisa hidup enak, jauh dari segala kesumpekan, jauh dari segala keruwetan. Dari sholawat ini kita memohon kepada Allah agar selalu dituntun dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh barokahnya Rasulullah. Dari sanad yang sudah ada di sebagian pondok itu memang sudah ada. Sebetulnya beliau ini dari Madura, dan yang menyampaikan sanad itu seorang perempuan, namanya Nyai Darmasi. Nyai Darmasi ini cucu keempat kalau nggak ketiga, cucu dari Batu Ampar. Jadi kompoi cucu tepaan Samsuddin bin Bujuk Latong. Mungkin tahu semua ini kalau Bujuk Latong itu Abu Samsuddin. Lah Bujuk Latong itu karena kepangkatan aulianya kepada Allah, dadanya ini bersinar. Semua orang melihat bahwa dadanya Bujuk Samsuddin Bujuk Latong ini bersinar. Untuk menjaga fitnah di antara masyarakat dan untuk menghilangkan fitnah-fitnah itu, dada ini kemudian ditempeli bencalatong. Calatong itu apa? Tainya sapi. Bau, selain bau tertutup ini cahaya. Tapi bagaimanapun juga wong namanya permata di comberan tetaplah permata. Dan walaupun tai itu di tempat yang paling mulia tetaplah tai. Begitupun juga Bujuk Samsuddin, walaupun itu ditutup-tutupi, tapi nampak sekali karomah dan orang-orang yang datang kepada beliau sampai sekarang. Ada yang mengatakan aulia-aulia Jawa ini pangkat kewaliannya itu yang mengatur itu adalah Bujuk Samsuddin, termasuk Mbah Mangli. Mbah Mangli itu bertapa di Batu Ampar itu tahunan. Termasuk juga ada, saya nggak menyebutkan, di Cirebon. Aulia-aulianya Allah pintu bukanya itu adalah Batu Ampar. Lah Nyai Darmasi ini termasuk cucunya Samsuddin, putra dari Bujuk Latong. Punya suami namanya Abdul Kabir. Abdul Kabir ini punya anak namanya Imam, punya anak juga namanya Jazuli di Tatango, punya anak juga namanya Ikhlas, kemudian pindah ke Mekah dengan bernama Soleh Zawawi, punya anak lagi Nawawi. 4 anaknya dari Nyai Darmasi ini aulia-aulia di zamannya. Bahkan Kiai Jazuli Tatango itu ada yang mengatakan waktu berangkat ke Mekah, Kiai Khalil Bangkalan sebagai gurunya itu selamatan. Apa selamatan itu namanya? Tasyakuran. 7 hari 7 malam untuk memberangkatkan santri ini ke Mekah sebagai penghormatannya. Bahkan ada yang mengatakan, kata Kiai Khalil Bangkalan, kalau ada santri saya yang lebih hebat dari Jazuli, saya tidak akan pernah melihat santri ini, katanya beliau sendiri. Jadi sanad nariyah ini keempat ini. Sanad nariyah ini dari Kiai Sufyan ini ke Kiai Muhammad ini kepada Kiai Imam ini adalah putra dari Nyai Darmasi. Darmasi ini istri dari Abdul Kabir. Jadi apa pentingnya? Artinya yang menggawa aulia-aulianya Allah. Ini yang paling penting. Bahwa kita itu kan sendiri mengatakan bahwa nur itu adalah Allah. Awan ini juga nur. Makanya bahwa aulia-aulianya itu Allah itu adalah nur. Allah sendiri, Allahu nurus samawati wal ardh. Tidak, saya menjelaskan ayat yang tadi diturunkan. Awalnya adalah huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ini awal ayat turun. Huwa ini adalah Allah telah bersolawat kepada Rasulullah
dan malaikat-malaikatnya Allah. Apa tujuannya? Yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Menandakan bahwa sholawat itu memang nur, cahaya. Kemudian Rasulullah ini didemo sama sahabat-sahabat, ya Rasul, kalau Allah saja sudah bersolawat dengan malaikat, buat gimana saya ini? Saya numpang dari mana kepada jenengan? Ya ibaratnya kalau sudah Pak Wali, sudah jadi wali, masa mungkin masih pingin jadi ketua RT? Karena gitu loh. Artinya sudah Allah dan malaikatnya Allah yang bersolawat kepada Rasulullah. Sedangkan kita ini kalau kasarannya, kalau secara bahasa agak kasar, sebetulnya sudah gak dipentingkan dan gak dibutuhkan solawatnya kita ini. Kenapa? Karena Allah dan malaikatnya Allah.